Kebidanan Persada Wajo tanggal 4 Maret 2023 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
jasa para pahlawan yang menghadiri kita, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Muhammadiyah yang sempat hadir, yang terhormat dosen, tenaga pengajar, staf dan seluruh sivitas Akademi Kebidanan Persada Wajo, yang kami hormati, para orang tua, wali, dan segenap undangan yang berbahagia, serta para wisudawati yang kami cintai dan banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta keselamatan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada terkira kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara sidang senat terbuka wisuda angkatan ke-13 Akbid Persada Wajo yang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang senantiasa selalu memberikan syafaat kepada kita semua sampai dengan akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami atas nama Sivitas Akademika Akbid Persada Wajo mengucapkan selamat pada para wisudawati yang diwisuda hari ini dan juga kepada orang tua dan keluarga wisuda. Para peserta wisudawati yang berbahagia, kami telah menunjukkan kepada orang tua dan keluarga juga masyarakat bahwa kalian itu adalah generasi muda bangsa yang bisa dibanggakan dan bisa diharapkan untuk membangun bangsa ini dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya berharap dengan kompetensi yang telah didapat selama 3 tahun menimba ilmu di Akbid Persada Wajo, kalian dapat lebih banyak lagi untuk berkreasi, mengembangkan diri dan meniti karir untuk menuju kesuksesan ke depan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan bahwa acara wisuda ini merupakan tradisi bagi setiap perguruan tinggi dan mengandung arti penting, yaitu pengukuhan dan pengakuan bahwa para wisudawati telah masuk
kepada satu fase kehidupan yang lebih berwawasan akademik, yang harus ditunjukkan dalam pemikiran dan tindakan yang profesional dan lebih maju. Oleh karena itu, upacara wisuda jangan dilihat sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebenarnya bermakna sebagai upacara pengukuhan dan tanggung jawab. Tanggung jawab ini pada dasarnya meliputi tanggung jawab memelihara nama baik citra alma mater. Hal ini merupakan konsekuensi dari disiplin ilmu serta gelar diploma ahli media kebidanan yang didapat dalam kampus dan disandang di tengah-tengah masyarakat luas. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Akbid Persada Wajo merupakan lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan diploma yang ditempuh selama lebih 3 tahun, yaitu dengan 6 semester, dan insya Allah lulusannya sudah memiliki kompetensi yang berkualitas dan terkhusus bermutu dalam pelayanan komplementer. Kompetensi lulusan berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi perlu dimiliki oleh setiap lulusan karena kita dapat pastikan setelah lulusan akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya yang sebidang. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya pemberian pengalaman bagi peserta didik, dan pengalaman ini akan menjadi stimulus bagi perubahan perilaku potensial peserta didik tersebut. Artinya, setelah mengikuti pendidikan, seorang peserta didik seharusnya mempunyai kemampuan baru yang tidak dimiliki sebelumnya, dan kemampuan ini seharusnya menjadi modal besar bagi pengembangan diri lebih lanjut dan rangka menjawab tantangan hidup yang akan dihadapinya. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 16 tahun Akbid Persada Wajo berdiri dan sekarang telah terakreditasi baik oleh LAMPT, dan di usianya yang menginjak 16 tahun ini kami selalu berusaha untuk selalu mengembangkan Akbid Persada Wajo ini untuk menjadi stikes nantinya insya Allah. Oleh karena itu kami memohon doa dan restu dari Bapak Ibu tamu undangan sekalian, semoga kami segera diberi kelancaran dan menjadi rencana kami ke depan untuk Akbid Persada Wajo. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, kami selalu mendapatkan bantuan beasiswa baik dari Kopertis maupun bantuan dari yayasan yang telah ikut berpartisipasi meningkatkan kemajuan Akbid Persada Wajo. Dan juga yayasan kami yang sangat peduli dengan perkembangan dosen, terbukti bahwa dosen dan staf kami sudah berpendidikan magister. Oleh karena itu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak, terkhusus untuk yayasan yang sudah mendukung dan memotivasi kami semua. Terima kasih pula kami ucapkan kepada institusi lahan praktek yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasamanya yang baik sehingga para mahasiswa kami bisa melaksanakan praktik klinik yang mendapatkan skill dan soft skill untuk menjadi bidan profesional. Dan selanjutnya kepada para staf pengajar, pembimbing CI, kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Semoga apa yang telah Anda lakukan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami sampaikan penghargaan terima kasih kepada keluarga, Bapak Ibu yang telah ikut mendorong, memotivasi mahasiswa kami dan menempuh proses pendidikan di Akbid Persada Wajo. Kami akui jumlah mereka tidak sebanding dengan banyaknya harapan kami terhadap lulusan Akademi Kebidanan Persada Wajo. Tapi kami yakin bahwa lulusan Akbid Persada Wajo adalah lulusan yang berkualitas dan bermutu, terkhusus di pelayanan kebidanan komplementer, yaitu Baby and Mom Spa, yang
menjadi kompetensi tambahan bagi lulusan kami, jangan melihat dari jumlah, tapi lihatlah kualitas kompetensi lulusan yang mereka miliki. Mereka kami bekali dengan sertifikat yang diakui dan bergelar non-akademik yang nantinya menjadi kompetensi dan keterampilan khusus dan diakui untuk alumni kami yang nantinya menjadikan mereka unggul di Kabupaten Wajo. Terbukti salah satu dari lulusan kami sudah ada yang bekerja di tempat praktek swasta, meskipun mereka sekarang masih wisuda ya. Terkhusus untuk wisudawati, mahasiswaku tercinta, kalian sudah berstatus ini bukan yang terlupakan dan melupakan. Ingatlah bahwa kalian lahir dari rahim Akbid Persada Wajo, dan jangan lupakan kami dan bertarunglah di luar sana. Tunjukkan bahwa Akbid Persada Wajo ternyata memang mampu melahirkan bidan yang berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawati. Mudah-mudahan dapat selalu mengabdikan dan selalu menjunjung nama baik alma mater, dan sumpah dan janji yang telah diucapkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wasadhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Kebidanan Persada Wajo tentang penetapan nama-nama lulusan peserta wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022 oleh Wakil Direktur 1 Ibu Alfiani Alwi SSE MKes, dengan hormat disilahkan. Direktur Akademi Kebidanan Persada Wajo nomor 020-YWBP-WO-3/2023 tentang penetapan daftar nama peserta wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022 menimbang 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan wisuda dan penyumpahan dalam lingkup Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022, maka dipandang perlu menetapkan daftar nama peserta wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022. 2. Untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Akademi Kebidanan Persada Wajo, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 4.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 133 garis miring D garis miring O tahun 2007 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi dan pendidikan Akademi Kebidanan Persada Wajo. 5. Surat Keputusan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia nomor 0016 garis miring LAM PTKes garis miring AKR garis miring diploma garis miring 2023 tentang status nilai dan peringkat akreditasi prodi diploma 3 Akademi Kebidanan Persada Wajo memperhatikan 1. Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Persada Wajo nomor 03 garis miring akbid titik YWBP titik WO titik 1 garis miring 2003 tentang daftar nama peserta dan hasil yudisium mahasiswa Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021 garis miring 2022 memutuskan menetapkan pertama menetapkan daftar nama-nama peserta wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021 garis miring 2022. Kedua, peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku di Akademi Kebidanan Persada Wajo. Ketiga, daftar nama-nama peserta wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021 garis miring 2022 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan disengkat pada tanggal 4 Maret 2023 Direktur Yusda Seman MY SST Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022. Dimohon kiranya peserta wisuda yang disebut namanya maju ke depan. 2, 3. Sangat Rapat senat terbuka luar biasa ditutup. Dan anggota senat meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri.
sebelah sana kita. Ibu balik-balik sini sedikit ya. Selanjutnya pemasangan bunga kepada Ketua Yayasan Wahabi. Ibu balik sini ke. Oke. Pendidikan tinggi wilayah Akademi Kebidanan Persada Wajo. Dengan hormat disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Wajo, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 9 atau yang mewakili beliau, yang terhormat Ketua Yayasan Wahana Bakti Persada Wajo, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau, yang terhormat Dandim 1406 Kabupaten Wajo, yang terhormat Ketua IBI Kabupaten Wajo, yang terhormat Kepala PMB Kabupaten Wajo yang sempat hadir, yang terhormat dosen dan tenaga pengajar, staf dan seluruh sivitas akademi Kabupaten Wajo, yang kami hormati para orang tua, wali dan segenap undangan yang berbahagia, serta para wisdawati yang kami cintai. Pertama-tama kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan kesehatan serta atas ridhonya sehingga saat ini kita berkumpul bersama di tempat yang cukup berbahagia ini dalam rangka acara wisuda dan penyumpahan Akademi Kebidanan Persada Wajo Angkatan 13 sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatul hasanah bagi kita semua. Bapak Wakil Bupati Wajo, Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi LLDikti, hadirin yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan dan profil singkat penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan wisuda pada hari ini. Akademi Kebidanan Persada Wajo adalah salah satu institusi pendidikan tinggi kesehatan program Diploma 3 Kebidanan yang telah berdiri sejak tahun 2007 silam dan hingga saat ini telah menyelesaikan 13 angkatan dan alhamdulillah Januari kemarin 2023 telah terakreditasi baik oleh LAMPTKES, Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan. Hadirin yang kami muliakan, kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa Akademi Kebidanan Persada Wajo dibina dan dibimbing oleh 6 dosen tetap sesuai bidang keilmuan dan beberapa dosen tidak tetap dengan berbagai gelar kesarjanaan sesuai dengan bidang program pendidikan Akademi Kebidanan Persada Wajo, baik lulusan S2 Kebidanan dan S2 Bidang Kesehatan, serta dosen luar biasa atau dosen tamu dan dokter. Kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa Akademi Kebidanan Persada Wajo juga didukung oleh tenaga administrasi lainnya serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Hadirin yang kami hormati, pada tahun ini Akademi Kebidanan Persada Wajo meluluskan 6 mahasiswa yang rata-rata jumlah lulusan mencapai indeks prestasi kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 3,31. Hari ini institusi Akademi Kebidanan Persada Wajo akan mewisuda sebanyak 6 lulusan dengan predikat yudisium. Kelulusan adalah sangat memuaskan.
Dengan bertambahnya lulusan institusi Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022, maka Akademi Kebidanan Persada Wajo telah berhasil meluluskan sebanyak 963 orang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan tenaga kesehatan, khususnya program Diploma 3 Kebidanan, dalam menetapkan seorang alumni yang berhak tidaknya melaksanakan tindakan atau praktek asuhan kebidanan tidak hanya berdasarkan bukti fisik ijazah, namun sesuai dengan ketentuan seorang yang berijazah Diploma 3 Kebidanan sebelum mendapatkan pengabdian ilmu yang dimilikinya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki skill dan kompetensi untuk tugas-tugas dan tanggung jawab yang dikeluarkan melalui surat tanda registrasi kebidanan yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Setelah mengikuti program ujian kompetensi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan profesi dengan sistem pelaksanaan yang benar-benar sesuai dengan standar pengujian yang telah ditetapkan. Pihak institusi sama sekali tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam pelaksanaannya karena mulai dari pendistribusian soal, pengawasan ujian dan pemeriksaannya semua berdasarkan penetapan panitia pusat. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi kebidanan yang dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, alhamdulillah lulusan Akademi Kebidanan Persada Wajo dinyatakan lulus 100%, telah berhasil dan lulus uji kompetensi kebidanan. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras semua pihak, terutama unsur pimpinan, wakil direktur, serta segenap dosen staf dan seluruh sivitas serta dukungan sarana prasarana Akademi Kebidanan Persada Wajo, sehingga kami dapat berbangga dan bersyukur karena dengan prestasi ini Akademi Kebidanan Persada Wajo dapat disejajarkan dengan perguruan tinggi lainnya baik dalam lingkup Sulawesi Selatan maupun se-Sulawesi. Di samping itu, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Wajo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang senantiasa memberikan bantuan, perhatian, serta dukungan moral sehingga institusi kami bisa terselenggara di Kabupaten Wajo. Di samping itu, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan para orang tua, wali mahasiswa yang memilih Akademi Kebidanan Persada Wajo sebagai wadah pendidikan lanjutan bagi putri-putrinya untuk mencapai harapan dan tujuan cita-citanya. Hadirin yang berbahagia, dengan pelaksanaan wisuda hari ini, Akademi Kebidanan Persada Wajo kembali mempersembahkan calon tenaga profesional Diploma 3 Kebidanan. Kiranya mungkin melalui Bapak Wakil Bupati Wajo yang kami muliakan berkenan memanfaatkan sekaligus membantu memfasilitasi pemberdayaan alumni baik dalam lingkup wilayah Kabupaten Wajo maupun antar provinsi melalui kerjasama. Di samping itu, kami juga berharap kepada semua lulusan Akademi Kebidanan Persada Wajo untuk berupaya merebut peluang kerja termasuk dalam sarana kerja swasta. Dan terkhusus berdasarkan visi Akademi Kebidanan Persada Wajo yaitu menghasilkan bidan yang berkualitas, bermutu dalam pelayanan kebidanan komplementer dan bertakwa kepada Allah SWT serta mampu unggul di Kabupaten Wajo 2025. Perwujudannya, kami membekali mahasiswa dengan kompetensi tambahan yaitu terampil dalam melakukan asuhan komplementer, dalam hal ini Baby and Mom Spa. Keterampilan dan kompetensi tersebut menjadi kelebihan khusus bagi alumni kami dengan dibekali sertifikat pelatihan yang diakui dengan gelar non-akademik yang nantinya menjadi modal bagi alumni yang tidak hanya
monoton bekerja di institusi pemerintah, tapi menjadi peluang usaha bagi alumni. Demikianlah laporan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Wajo, Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Al-Dikti, dan Kepala Dinas Kabupaten Wajo untuk membawakan sambutannya. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Wahana Bakti Persada Wajo oleh Bapak Haji Muhammad Amin S. Esid MPD. Dengan hormat disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat semua berkumpul dalam suatu acara wisuda alumni Akademi Kebidanan Persada Wajo angkatan 14. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi uswatun hasanah la nabiyya ba'da. Pertama, mohon izin kepada Bapak Wakil Bupati Wajo, saya selaku Ketua Yayasan melaporkan khusus bahwa berkat dukungan, bimbingan Bapak Bupati Wajo yang periode ini, jujur saja saya sampaikan bahwa sejak awal berdirinya Akademi Kebidanan ini sudah dibimbing, sudah dibantu lebih awal oleh Bapak Bupati Wajo, Bapak Haji Amran, ya, dan segenap pemerhati pendidikan di Kabupaten Wajo. Akademi Kebidanan Persada Wajo ini berdiri sejak tahun 2006 yang lalu, dan pada saat ini kita sudah melahirkan 14 angkatan, kurang lebih 900, hampir 1000 alumni, dan alhamdulillah sebagian besar diantaranya telah terdaya gunakan baik di Wajo, di Bone, di Sopet, khususnya Sulawesi Selatan ini, dan bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, pada saat saya masih bertugas di Kabupaten Wajo, saya sangat intens memberikan masukan-masukan terkait dengan pendayagunaan alumni tenaga kesehatan. Bahkan pernah kami diperintahkan melakukan studi jual ke provinsi-provinsi bagian timur, termasuk di Halmahera. Siap Pak? Siap Pak? Ya, betul itu. Dan alhamdulillah atas bimbingan dan arahan Bapak Bupati, Wakil Bupati, alhamdulillah pada saat ini juga telah memenuhi mulai Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Ambon, dan kepulauan-kepulauan timur di Weda, ya, dekat Papua. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena atas layanan dan penampilan alumni-alumni aktif Persada Wajo di berbagai tempat senantiasa memberikan kabar yang sangat menyejukkan kepada pihak institusi. Kami tidak ingin mendengar ketika ada alumni yang berada pada suatu tempat tidak menggembirakan atau tidak membuat pasien atau ibu-ibu hamil menjadi kehilangan kita tidak ada. Ya, saya mau mendengar bahwa ketika ada alumni aktif Persada Wajo yang bertugas pada saat itu, maka pasien atau ibu-ibu hamil atau ibu yang ingin memeriksakan kehamilannya merasa sangat kehilangan ketika bukan alumni aktif Persada Wajo yang melayani. Setuju? Nah, itu yang kita dengar. Walaupun demikian kami laporkan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa di antaranya juga masih ada yang belum terdaya. Mohon kiranya atas perkenan dan kewenangan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo dapat membantu memfasilitasi betapa tidak mereka ini kita cetak sesuai dengan standar nasional. Seperti tadi dilaporkan bahwa tidak akan pernah institusi melahirkan mereka kecuali sudah ada jaminan skill dan kompetensi. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka mengeluarkan ijazah kecuali diawali dengan STR atau surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Badan LAM PTKes atau Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan,
di bawah naungan Departemen Kesehatan dan LLDikti, bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah dapat menyelesaikan skill kompetensi yang dipersyaratkan, barulah mereka dapat dikeluarkan ijazah resmi dari kampus Akademi Kebidanan Persada Wajo. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati, atas nama Ketua Yayasan saya mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan baik dari pemerintah Kabupaten Wajo, terkhusus Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh elemen yang terkait, sehingga sampai pada saat ini Akademi Kebidanan masih tetap berjalan. Dan perlu kami laporkan bahwa pada saat ini kami sudah sementara dalam persiapan pengembangan bentuk dari jenjang diploma 3 menjadi sekolah tinggi atau secara pengembangan status, dan insya Allah mudah-mudahan Koordinator Kopertis Wilayah 9 dalam hal ini LLDikti dapat berkenan memberikan dukungan dan bantuan seperlunya terkait dengan perubahan bentuk dari jenjang diploma 3 menjadi sekolah tinggi. Saya berharap kepada semua, ya, terima kasih kepada semua alumni, kepada semua sivitas akademik dapat mempersiapkan diri, dan khusus saya selaku Ketua Yayasan akan mendukung sepenuhnya terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan dengan perubahan bentuk ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap orang tua wali, baik yang berasal dari Wajo maupun yang dari luar Wajo, yang telah memilih Akademi Kebidanan Persada Wajo ini. Insya Allah mungkin ada yang berkata, kok kenapa sedikit sekali? Mohon dicatat bahwa Akademi Kebidanan Persada Wajo tidak mengandalkan kuantitas, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kami bisa menyuguhkan Akademi Kebidanan Persada Wajo, bisa menyuguhkan kepada pemerintah Kabupaten Wajo, kepada seluruh pusat-pusat pelayanan kesehatan yang membutuhkan tenaga kebidanan yang terbaik. Ya, walaupun sedikit, tetapi kualitas mereka tidak diragukan, insya Allah. Hadir yang kami hormati, demikianlah penyampaian kami ini, dan tentunya kami atas nama Ketua Yayasan dan seluruh sivitas akademika ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Wajo, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan kita berharap semua mudah-mudahan beliau, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Wajo ini senantiasa dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak henti-hentinya memberikan kepedulian kepada kita, terkhusus penyelenggaraan pendidikan Akademi Kebidanan Persada Wajo ini dari berbagai segi kebutuhan. Saya kira demikian, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau oleh Ibu Ira Rahmayani SKM MKes dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat tauhid dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak lupa kami haturkan. Bapak Ibu yang saya hormati, permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Beliau berhubungan karena pada saat ini masih perjalanan dari menjalankan ibadah umroh, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa para wisudawati pada hari ini, pertama-tama kami mengucapkan kepada saudara sekalian yang telah sah menyandang sebagai gelar bidan. Acara wisuda pada hari ini bukan saja sebagai penanda bahwa saudara tidak lagi sebagai mahasiswa yang penuh dengan tugas akademik, tetapi sebagai penanda bahwa
anak-anakku sekalian telah menyandang gelar yang membanggakan, namun tentu saja syarat dengan tanggung jawab baik secara moral maupun intelektual. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua bahwa pengorbanan Bapak Ibu sekalian tidak sia-sia, karena kita melihat berjejer di hadapan kita anak-anak kita yang telah selesai mengabadikan ilmunya, telah memperoleh gelar bidan pada hari ini. Tentunya ini merupakan pengorbanan yang tidak sia-sia bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, era globalisasi dan era informasi yang masuk ke Indonesia telah membuat tuntutan baru di segala sektor. Tidak terkecuali dalam sektor pelayanan kesehatan. Bila tidak ingin terlindas gelombang kemajuan zaman, maka setiap sektor mesti memenuhi standar-standar tertentu yang secara otomatis muncul seiring dengan datangnya gelombang globalisasi. Demikian juga dengan dunia kesehatan. Bila kita tidak ingin menjadi penonton di panggung pencaturan pelayanan kesehatan di negeri sendiri, maka kita mesti siap dengan segenap agenda pengembangan kualitas, terutama kebidanan dengan berbasis teknologi dan informasi. Bapak Ibu yang saya hormati serta Nanda sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, pada Rakernas tahun ini mengambil tema harmonisasi transformasi kesehatan pusat dan daerah dengan mensosialisasikan 6 pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan Insinyur Budi Gunadi Sadikin CHFJ SELU, yang merupakan gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat untuk berani berubah, bertransformasi, khususnya pada pelayanan kesehatan. Ada 6 transformasi. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan primer, yang kedua adalah pelayanan kesehatan rujukan, kemudian transformasi ketahanan kesehatan, ini termasuk dalam hal pelayanan pengobatan dan alat kesehatan, kemudian transformasi pembiayaan kesehatan. Ini termasuk dengan program pemerintah kita, yaitu mencanangkan untuk kartu sehat, kemudian untuk penjaminan seluruh masyarakat dengan melalui pembiayaan kesehatan. Kemudian transformasi sumber daya kesehatan manusia kesehatan. Ini tentunya dengan tercetaknya tenaga kesehatan oleh Atlet Persada memberikan kontribusi dalam transformasi sumber daya manusia kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Ini dikenal dengan program Satu Sehat. Ya, ini diharapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk berbenah dan bertransformasi. Kemudian pembangunan di bidang kesehatan mengarah kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yang optimal. Tentunya dengan agenda SDGs yang dicanangkan mulai 2016 sampai 2030 itu telah disepakati 17 tujuan dengan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Tujuan dari SDGs adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat itu pemerintah telah melakukan salah satu upaya untuk mencapai transformasi layanan primer melalui peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Selaras dengan upaya pemerintah tersebut adalah salah satu target yang ada adalah SDGs, yaitu upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan indikator pembangunan kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi serta kualitas dan pemanfaatan kesehatan secara umum. Kemudian melalui transformasi kesehatan selanjutnya adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan, di mana sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non-profesi, serta tenaga pendukung penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja sama serta mengabadikan diri dalam upaya manajemen kesehatan. Kemudian sumber daya manusia kesehatan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam pembangunan kesehatan. Dengan tersedianya SDM di bidang kesehatan yang bermutu dan mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sehingga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan dengan berdasar pada Permenkes nomor 1796 tahun 2011 telah ditetapkan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi untuk mendapatkan STR. Setiap tenaga kesehatan wajib menjalani uji kompetensi yang dilaksanakan terhadap semua jenis tenaga kesehatan. Jadi adik-adik sekalian, Nanda sekalian, bahwa pada saat Nanda akan bertugas baik di pelayanan kesehatan pemerintah maupun pelayanan kesehatan, itu wajib memiliki STR dan SIPB, surat tanda registrasi dan surat izin praktek bidan, ya. Karena ini adalah undang-undang kesehatan yang mewajibkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP. Jadi ada Nanda sekalian harus memiliki keduanya ini, karena kita akan melanggar dengan undang-undang. Ada ketika kita melanggar itu tentunya akan memberikan dampak terhadap pelayanan, karena kita ini adalah semacam SIM untuk melaksanakan praktek. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berdasar pemahaman bahwa kompetensi merupakan sebuah tindakan cerdas yang melakukan kolaborasi antara ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka pelaksanaan uji kompetensi dengan dua metode, yaitu tulis dan praktek. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat pada hari ini bahwa Akbid Persada telah menelurkan 6 bidan pada hari ini, pada saat kami bertugas di rumah sakit, ya, pada saat penerimaan mahasiswa itu banyak mahasiswa yang kami terima. Mudah-mudahan dengan melalui kesempatan ini pihak Akbid Persada, karena kami tahu kualitas Akbid Persada itu sangat mendukung dalam menunjang pembangunan kesehatan. Terbukti bahwa Akbid Persada terutama di Kabupaten Wajo di Pasyankes baik pemerintah maupun swasta dengan 23 puskesmas dengan 2 rumah sakit itu sudah tersebar untuk pengabdian mereka. Ya, tinggal bagaimana Nanda sekalian untuk mengisi kompetensi yang dimiliki, karena kita bersaing itu dari beberapa alumni. Jadi dengan melalui kesempatan tunjukkanlah bahwa Nanda sekalian sebagai alumni dari Akbid Persada itu mempunyai kompetensi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada kompetensi lebih yang dimiliki dari adik sebagai alumni dari Akbid Persada. Mungkin bisa bekerja sama dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya bisa ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi, apalagi ini mendekati penamatan mahasiswa supaya mereka bisa masuk di kembali Akbid Persada. Kembalikan kejayaan Akbid Persada pada masa-masa sebelumnya, ya. Karena sudah terbukti alumni dari Akbid Persada ini sudah tersebar di Kabupaten Wajo, seperti yang disampaikan juga tadi dari Bapak Ketua Yayasan, bahwa bukan hanya di Kabupaten Wajo tetapi di seluruh Indonesia sudah tersebar. Dan buktikanlah Nanda sekalian bahwa Nanda mampu untuk sebagai alumni dari Akbid Persada Wajo. Kemudian saya juga sampaikan bahwa ada sebagai bidan bukan hanya bertugas di sarana pemerintah, praktek mandiri bidan juga swasta sebagai memberikan kontribusi dalam pemberian pelayanan kesehatan di Kabupaten Wajo. Tinggal Nanda bagaimana berkontribusi, mempunyai dedikasi, mempunyai kemampuan baik secara akademik maupun keterampilan kompetensi, sehingga menunjukkan jati diri Anda sebagai alumni Akbid Persada Wajo. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jadilah bidan yang profesional dan beretika, sehingga tempat yang meluluskan dapat bangga karena menghasilkan tenaga yang bermutu serta bermanfaat kepada diri sendiri juga kepada bangsa dan negara. Demikian kata sambutan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tahir Hamzah STMM
selaku Subkoordinator Akademik LL Dikti Wilayah 9. Dengan hormat disilakan. Wakil Bupati, Pak Ketua Yayasan, beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena sekarang ini masih ada di Sulawesi Tenggara. Insya Allah besok baru beliau kembali ke Makassar. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Wajo, beliau luar biasa. Kalau kita lihat biasanya ya, pejabat itu terkadang melihat kondisi, dan ternyata Pak Wakil Bupati luar biasa. Bukan hanya mau menghadiri saja yang besar, tetapi ya tentu ini sebuah perhatian yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Ibu Direktur, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan atau menghadiri acara wisuda yang dilaksanakan oleh Akbid Persada Wajo. Begitu pula salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ingin merespon apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua Yayasan, kalau Akademi Kebidanan Persada Wajo ini berkeinginan untuk melakukan peningkatan status perguruan tinggi yang lebih baik dari akademi menjadi institut. Tentu kami di LLD 9 akan mendukung ini, keinginan ini, dan informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, lahan menjadi syarat utama untuk bisa meningkatkan status perguruan tinggi itu sepertinya sudah dimiliki oleh Pak Ketua Yayasan. Sehingga kami tantang Pak Ketua Yayasan, kapan kami akan melakukan pembimbingan proposal untuk pengajuan ruang bentuk. Insya Allah LLDT akan membantu. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan kebijakan beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini sebenarnya bisa menjadi acuan bagi kita di Akademi Persada ini untuk melakukan rekrutan mahasiswa. Beasiswa bidik misi ini beasiswa yang memang ditawarkan oleh kementerian bagi anak-anak mahasiswa kita, di mana beasiswa ini akan menanggung semua biaya pendidikan, bahkan menyiapkan biaya hidup untuk mahasiswa. Kalau di Makassar, per bulannya untuk biaya hidup itu 1.100.000. Sudah dibayarkan uang kuliah mahasiswa. Jadi sudah tidak ada lagi biayanya. Dikasih lagi dana ke mahasiswa. Sehingga saya kira peluang seperti ini, Ibu Direktur, ini coba kita melakukan promosi dan penyampaian ke sekolah-sekolah bahwa pemerintah menyiapkan itu. Tinggal Ibu Direktur mencoba untuk membantu para siswa agar dia bisa mendaftar di webnya bidik misi. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda sekalian, baik yang sementara dalam proses wisuda pada hari ini maupun adik-adik saya ini yang masih aktif, silakan kita informasikan ke adik-adik kita yang masih ada di SMA, silakan kita masuk di Akbid Persada Wajo dengan menggunakan fasilitas bidik misi itu. Ya, saya kira Bapak Kepala
tentu akan membantu kita. Selain kita juga Ibu Direktur juga bisa berusaha untuk bagaimana melakukan pendekatan pada Bapak Ibu kita yang ada di Dewan untuk bisa menambah kuota akademisi. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini untuk mendukung bagaimana agar mahasiswa itu bisa mengenal dunia kerja lebih awal, maka pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan pada tahun 2020 yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti apa bentuknya itu, Bapak Ibu sekalian? Mahasiswa kita untuk saat sekarang ini tidak lagi terpaku untuk belajar di dalam kelas. Ya, kalau berdasarkan aturan ini, maka mahasiswa itu diberi hak untuk belajar di dunia kerja itu 3 semester maksimal atau 60 SKS. Jadi kalau misalnya seperti kebidanan ini, jumlah SKS wajib yang harus diselesaikan kan 108 ya, 110 ya. Ya, kalau aturan pemerintah itu minimal 108. Nah, sekarang pemerintah memberikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, mengelola untuk bisa lebih luas atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk mengenal dunia kerja. Jadi lebih banyak di tempat praktek daripada di ruangan kelas. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri itu mengatakan ikan yang ada di akuarium itu beda kemampuan berenangnya atau kemampuan hidupnya dengan ikan yang ada di laut. Karena kalau ikan di akuarium itu tantangannya sedikit. Ada di karang, tapi karangnya kan karang dibuat-buat gitu ya. Ada di ikan lain, tetapi ikan kecil juga. Tetapi kalau di laut, Bapak Ibu sekalian, tentu dia akan menghadapi berbagai tantangan. Sehingga dengan kebiasaan berada di tantangan yang besar dan menyelesaikan itu, pada saat nanti mahasiswa itu lulus, maka tidak akan kaget pada saat dia masuk di dunia kerja. Inilah sebenarnya tujuannya Bapak Ibu sekalian, kenapa pemerintah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk keluar 60 SKS. Luar biasa itu 60 SKS. 60 SKS bisa keluar ke dunia kerja. Silakan bekerja di situ ya, tentu dengan metode yang memang sudah ditentukan. Jadi tidak asal keluarnya. Bisa juga 20 SKS itu dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi Akui Persada Wajo misalnya bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang lebih besar barangkali, yang punya fasilitas lebih bagus, sehingga mahasiswa kita bisa diberi kesempatan untuk mengenal bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi peluang-peluang seperti ini saya kira perlu ditangkap oleh Ibu Direktur. Ini semua bisa sebenarnya memberi motivasi kepada anak-anak siswa kita di SMA di Kabupaten Wajo, khususnya di Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, untuk bisa kuliah di Wajo. Tinggal kita membuat brosurnya menyampaikan bahwa di Wajo ini menerima mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan akan mengikuti program BKI. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, karena kebetulan juga ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kebijakan ketiga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, ada yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau Bapak Ibu sekalian itu memfasilitasi orang-orang yang memang sudah bekerja tetapi belum pernah mengenal pendidikan formal, kemudian mau kuliah, itu keterampilan yang dimiliki selama bekerja bisa dilakukan rekognisi untuk penyetaraan. Jadi tidak langsung kalau misalnya ada kesian ibu-ibu yang dari SPK dulu Pak Wakil, kemudian dari SPK sudah 20 tahun bekerja di kesehatan, kemudian mau kuliah, itu tidak perlu lagi dia harus memulai dari semester 1.
Dari keterampilan yang dimiliki itu, dari pengetahuan yang dimiliki sekarang ini, itu bisa didefinisi. Jadi ada asesmen yang dilakukan bahwa orang ini itu sudah bisa disetarakan dengan mata kuliah ini. Misalnya tidak perlu lagi mengambil konsep kebidana misalnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah paham betul itu. Untuk apa lagi dia programkan kalau itu dia sudah pahami? Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini peluang juga yang bisa kita dapatkan. Walaupun konsep pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampu atau RPL ini itu terpisah izinnya dengan izin penyelenggaraan yang kita miliki sekarang. Jadi kalau mau melakukan rekognisi pembelajaran lampau, ada sistem yang kita gunakan yang disebut dengan sistem aplikasi Sierra. Maka di situ nanti kita akan ajukan permohonan izin untuk melakukan itu. Dan mohon izin Pak Wakil, sehabis kegiatan ini saya nanti akan memberikan materi pendampingan terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Pondok Mangkalakta. Kenapa? Karena di sana itu juga banyak program studi yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat kita di Wajo agar betul-betul mendapatkan pengakuan pendidikan dalam bentuk ijazah. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau dilihat dari pengetahuan dan keterampilannya cukup lumayan, banyak sarjana yang dia kalah, ya kan? Nah, tetapi pengakuannya secara formal itu tidak ada. Makanya ini yang kita ingin dorong. Pak Kepala mengatakan pokoknya upayakan bagaimana agar perguruan tinggi itu difasilitasi agar masyarakat kita yang memang sudah bisa mendapatkan pengakuan dalam bentuk ijazah itu bisa didapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang di LLIT 9 ini cukup besar. Jumlah perguruan tinggi itu ada 250 perguruan tinggi tersebar di 3 provinsi dan memang yang paling besar di Sulawesi Selatan. Hampir 200 perguruan tinggi dan Pak Wakil Bupati tinggal satu kabupaten kota yang belum ada perguruan tinggi di bawah naungan Kopertis, LLIT 9, hanya Bantai. Selebihnya itu ada, bahkan Selayar sudah ada. Bahkan Selayar sudah ada. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan kepada pengelola tingkatkan untuk proses pelajaran Pak. Kenapa? Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu sudah pintar memilih perguruan tinggi, terutama persoalan akreditasi, dan syukur alhamdulillah anak kita yang diwisuda pada hari ini ada 6 orang. Melalui verifikasi yang dilakukan oleh LLIT dinyatakan memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan ijazah. Dan itu suratnya sudah keluar, Ibu Direktur. Saya kirimkan Ibu Direktur ini suratnya. Anak kita alhamdulillah sudah dinyatakan secara administrasi di LLIT berhak untuk mendapatkan ijazah dan gelar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya tentu di dalam melaksanakan proses akademik kami tentu sangat berharap pengelola tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, dan tentu kita berharap selalu mengikuti perkembangan pengelolaan perguruan tinggi, karena semakin hari semakin berkembang dan itu memang wajib untuk kita ikuti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya menyampaikan selamat kepada Anda sekalian, para wisudawati yang telah selesai melaksanakan proses akademik, dan pada hari ini tentu statusnya akan berubah dari status mahasiswa menjadi status alumni Akademi Kebidanan Persada Wajo. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan Ibu Direktur telah melaksanakan proses akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan telah melakukan pelaporan secara berkala di Pedidikti secara baik, sehingga anak kita yang wisuda pada hari ini juga telah memiliki nomor ijazah nasional. Nomor ijazah nasional itu Bapak Ibu sekalian, kalau mahasiswa tidak bisa dapat, tidak bisa diluluskan. Kenapa? Karena bisa saja diluluskan tetapi tidak bisa dapat ijazah. Kenapa? Karena tidak ada nomornya. Untuk dapat nomornya, maka pelaporan berkala di Pedidikti itu wajib dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian sambutan
yang saya sampaikan atas nama Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Dr. Andi Lukman, MSc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Bupati Wajo oleh Bapak Haji Amran SD dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama, yaitu Kepala L2 Dikti. Kalau dulu zaman saya Kopertis, itu jangkauannya banyak Sulawesi. Kalau ini L2 Dikti Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dinakodai oleh sahabat kami juga, Dr. Andi Lukman. Setiap saat Pak saya selalu bertemu dengan beliau karena saya selalu mengikuti kalau acara-acara wisuda, baik itu di luar Kabupaten Wajo, kami bersama-sama dengan beliau. Titip salam Pak buat beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Wahana Bakti Persada Kabupaten Wajo, Ibu Direktur, Wakil Direktur, seluruh jajaran Sivitas Akademika, Bakti Persada Kabupaten Wajo, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang baru saja mewakili beliau karena Ibu Kadis Kesehatan kami baru datang dari menunaikan ibadah umroh, selesai kali namanya cuti lagi, sehingga yang seharusnya ada WA saya, Pung saya diwakili sebentar di sana, jangan kaget, saya masih di Makassar. Oke. Yang penting saya bilang siapkan oleh-olehnya dari Mekah. Siap ya. Yang saya hormati dari unsur Forkopimda hadir di tengah-tengah kita yang mewakili dari Dandim 1406 Kabupaten Wajo. Yang saya hormati seluruh tokoh ormas, terutama dari Muhammadiyah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ketua IBIH Kabupaten Wajo, para dosen pengajar, dan seluruh sivitas akademika, dan tentu yang teristimewa pada hari ini adalah para orang tua, wali, dan segenap undangan yang berbahagia, lebih teristimewa kepada para wisudawati pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan segala nikmat kebaikan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti satu rangkaian juga yang sangat penting, yaitu acara wisuda penyumpahan Akademi Kebidanan Persada tahun akademik 2011-2022. Bahan saya sebenarnya sudah habis, sudah disampaikan Pak Ketua Yayasan, L2 Dikti, dari kesehatan, Ibu Direktur, ada semua dia sampaikan. Akan tetapi saya mempertegas apa yang disampaikan beliau-beliau tadi, memberikan sambutan di tempat ini. Tentu saya sangat sepakat sekali apa disampaikan. Kampus ini harus besar. Saya merasa sedih kalau kecil. Apa yang disampaikan tadi Ibu Direktur, alumninya itu hampir 1.900. Saya sampaikan kepada kita, wajibkan itu alumni untuk memasukkan mahasiswa satu orang. Langsung tidak muat itu kampus di sana, 900. Dan mereka harus membicarakan perihal kampusnya. Saya tamat dari sini, saya jadi begini karena saya dari situ. Pasti masuk Pak, tidak usah 900 itu, 30% saja Pak, 300 mahasiswa yang masuk, luar biasa. Olehnya juga saya minta kepada kita yang hari ini di wisuda, kita jaga citra alma mater kita.
Contoh, diri saya sendiri. Saya alumni perguruan tinggi swasta. Yang dulu juga, kalau kita di swasta dulu itu tidak masuk di UNAS, tidak masuk di IKIP zaman saya. Kau sekolah di swasta. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak juga alumni yang saya tidak sebut kampusnya yang berkuliah di negeri, tidak ada apa-apanya. Justru yang memberikan sambutan itu yang dari swasta. Saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Bongaya Makassar. Kampusnya masih ada sekarang. Saya selalu menjadi pembicara. Saya selalu dibanggakan di sana bahwa perguruan tinggi swasta bisa tonji. Yang dibawa itu pada saat saya sambutan, yang dibawa itu yang berjejer siapa? Profesor, doktor. Yang memberikan sambutan sarjana ekonomi. Olehnya itu saya minta kepada kita semua yang diwisuda pada hari ini, tentu orang tua itu sangat mengharapkan sebenarnya. Selesai itu nak, aja nabi lelodi. Padahal tidak sebenarnya. Olehnya itu apa yang disampaikan oleh akademi ini bisa ditingkatkan menjadi institut. Saya sudah sampaikan tadi, saya sudah bisi bahwa anak-anak kita yang diwisuda ini mau juga menyandang gelar yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya di masyarakat itu naik. Dan ini saya sampaikan kepada kita semua. 4 tahun saya memimpin di Kabupaten Wajo, yang kita tahu bersama bahwa yang selalu dibilang, kalau woi buat di Wakalatung wisuda 600 orang, apa yang banyak bicara, siap-siap menganggur. Seperti itu. Dan itu saya benarkan. Kalau kita selalu mau menjadi pegawai negeri, pemerintah sekarang mengharapkan kita yang selesai ini membuat lapangan pekerjaan. Olehnya itu apa yang disampaikan tadi Dikti, dimanapun kampus itu, anak-anak diwajibkan adanya kampus merdeka. Anak-anak diwajibkan itu 30% saja di dalam kelas. Yang diwajibkan itu 70% berada di luar. Harus ada jiwa entrepreneur, berusaha. Saya waktu SD, SMP di kampung saya, justru kehidupannya yang kelihatan itu yang seorang bilang, sampai sekarang pun seperti itu, bisa berwira swasta. Dan saya sampaikan kepada kita, formasi yang ada di pemerintah sekarang yang sering tidak ada istilah ASN sekarang, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Saya baru-baru di Region 4 yang ada lowongannya itu adalah dari tenaga kesehatan. Olehnya itu kembali lagi jaga citra kampus kita. Yang saya tahu itu bahwa kebetulan ada ponakan saya juga yang baru saya masukkan di Rumah Sakit Ahmadu Tulang. Dia terlambat masuk karena tidak ada tadi itu apa itu registrasi. Nah itu yang tidak ada, sehingga nanti ada registrasinya itu baru bisa masuk kerja. Dan tentu saya ingin sampaikan kita harus bersaing sekarang di era digitalisasi 4.0. Itu juga 4.0 sudah mau ketinggalan. Di Jepang sekarang sudah 5.0. Tidak ada yang susah, termasuk membesarkan mahasiswanya yang ada di kampus ini. Tidak susah. Ada media sosial. Orang pacaran saja, orang India bisa pacaran di Kabupaten Wajo. Yang lagi sangat viral. Ya, tidak ada yang susah Pak sekarang. Yang jauh jadi dekat. Diistilahkan itu dunia dalam genggaman. Semua jadi dekat. Coba kita bayangin, orang India itu tidak tahu bahasa Bugis, dia pacaran dengan orang Bugis. Yang lagi viral, ya ketahui ibu-ibu, buat ibu-ibu juga pasti baca itu Facebook, TikTok, FYP. Nah, seperti itu. Dia tidak ada yang susah sekarang. Olehnya itu, apa yang disampaikan juga Ketua Yayasan, tentu pemerintah, dalam pemerintah Kabupaten Wajo, saya bersama dengan Pak Bupati, beserta seluruh jajaran, terutama di Dinas Kesehatan, tetap akan selalu membantu. Contoh Pak sekarang, Dinas Kesehatan itu ada yang sudah dinyatakan lulus, sudah dinyatakan diterima, sudah dinyatakan, sudah diselamatkan bergabung dengan pemerintah Kabupaten Wajo.
Akan tetapi sekarang belum diangkat, Pak. Aturan dari pemerintah pusat membebankan gaji anak-anak yang diterima ini kepada APBD kita. Bukan lagi pemerintah pusat, Pak. Makanya BKPSDM malah melapor. Biasa yang sudah diterima itu banyak. Kalau pagi sesudah salat subuh itu berjejer di Rujak saya. Mereka mengeluh, kami sudah diterima tapi sampai sekarang belum diangkat. Saya to the point aja, bukan tidak diangkat. Menunggu dana APBD kita surplus. Padahal sebenarnya dibutuhkan. Nah pada saat kita ambil itu tidak digaji, apa yang terjadi? Langsung saya sama Pak Bupati di media, nah Pak Jam lagi, dia nggak gaji nih. Nah itu. Olehnya itu, pada hari ini saya sebagai pemerintah Kabupaten Wajo akan selalu hadir pada lulusan-lulusan kita. Sekarang sistemnya saya sama Pak Bupati tidak ada lagi jatah-jatahan. Di negara jatah-jatah bupati, jatah wakil bupati, di negara. Pada saat Anda mengikuti ujian di Regional 4 Makassar, saya sama Pak Bupati dari kaca saja bisa berdiri. Anda memegang mos di dalam. Pada saat itu Anda juga tahu bahwa lulus atau tidak sudah ada di layar. Kita juga penonton, lulus yang aku. Sudah kita tahu. Olehnya itu saya minta kepada kita kompeten yang harus, jangan menganggapkan saya punya ijazah dan lain sebagainya. Ijazah itu hanya memastikan bahwa Anda sudah AMD pada hari ini, sudah habis SKS-nya segini, seperti itu. Akan tetapi dengan adanya kampus Merdeka, kampus itu diharapkan yang namanya Merdeka terserah, mungkin inovasi apa yang kita lakukan di situ. Dan tentu diharapkan anak-anak kampus tidak membebani sebenarnya orang tuanya kalau ini jalan. Kalau kita berjiwa entrepreneur, di luar itu Anda bisa mendapatkan uang. Tanya anak tomatota, iremosi, milau, mak capu si duiku, capu kontrakku, capu kuotaku. Kalau dulu saya belum ada kuota, kalau sekarang banyak sekali. Habis kuotaku Pak, habis jalan tol, nggak ada. Seperti itu. Sekali lagi, saya tidak panjang lebar buat kita semua. Dan juga masih ada agenda-agenda saya yang saya harus ikuti. Dan tentu secara pribadi dan kelembagaan, pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat kepada anak-anak kami, 6 orang yang cantik-cantik di depan ini. Dan mudah-mudahan tentu lebih-lebih bahagia lagi kepada semua orang tua yang sudah bersusah payah. Nah ini mahasiswa kita begitu minta uang sama orang tuanya, kita orang tua itu terbirit-birit, tegi yang di anak-anaknya, melun melibo, melun ujian, melun meliwaju. Sekali lagi tentu saya harapkan Ketua Yayasan dan Direktur mengupayakan kami sinergitas Pak. Pemerintah Kabupaten Wajo akan hadir di situ membantu. Apalagi kalau Diodikti sudah menyatakan itu. Saya bersama dengan Pak Bupati yang kita tahu Pak Bupati bahwa dia orang akademisi juga Pak, sangat concern dengan itu. Termasuk keberhasilan pemerintah Kabupaten Wajo dari 24 kabupaten kota yang ada di selatan. Kabupaten Wajo itu yang terbesar habis Qurannya. Ada program Gemanti saya Gerakan Masjid Cantik yang saya lakukan dalam visi misi saya bersama Pak Bupati, dan itu sangat berhasil. Sekarang yang menempuh habis Quran itu kurang lebih ada 7.000-an anak-anak. Karena bukan saja di tempat-tempat yang disediakan, tetapi memang diwajibkan setiap masjid itu diharapkan ada hafiz Al-Quran di situ. Tujuan utamanya tidak lain adalah bagaimana anak-anak kita yang ada sejak dini akidahnya itu diisi. Akidahnya sama dengan saya, anak saya tidak ada yang tidak di pondok pesantren. Kadang-kadang saya takut dengan di zaman modern ini yang luar biasa, ada obat-obatan dan lain sebagainya, pergaulan bebas. Nah kalau akidahnya anak-anak kita ini bagus, tidak akan tergoda itu. Disodorkan pun sabu-sabu dia tidak mau, disodorkan pun ini tidak dia mau, dipanggil pun untuk ini dia tidak mau. Contoh anak saya, dia lebih baik pulang ke rumah kalau dipanggil sama anggotanya bermalam minggu. Anak saya yang habis Quran 30 juz, kalau dipanggil sama anggotanya bisa saya temani, tapi saya harus pulang jam 9 malam paling maksimal. Karena kenapa? Akidahnya sudah ada di situ. Saya mau pulang sama sembahyang.
Dimanapun dia berada, anak saya itu biasa saya lihat pada saat waktu tiba salat di restoran atau di apa, pasti dia cari itu tempat wudhu. Saya pun orang tuanya ikut-ikutan, yang biasa malas-malas juga masih iri kan anakku. Aja pelena idina imam dan sebagainya. Dan saya buktikan itu. Tidak apa-apa saya cerita sedikit. Anak saya itu habis Quran pada saat COVID-19 saya gunakan. Daripada tinggal di rumah, karena ada kita kerjasama beberapa siswa, mahasiswa yang dikirim ke At-Taisir sana, Ustaz Hadi Hidayat, pemerintah yang biayai, sehingga pulang ini untuk memberikan pelajaran bagi anak. Ini yang saya pakai. Dalam waktu hanya kurang lebih 14 bulan, anak saya itu sudah habis 30 juz. Begitu mau pindah dari Banjarmasin, saya mau masukkan di Atira, ditolak. Saya kasih tahu anak ajudan saya, antar anak Ajir, ini Ajir namanya, ke Atira untuk sekolah. Jangan kasih tahu bahwa ini anaknya Wakil Bupati Wajo. Seperti itu. Begitu sampai ditolak, kursi tidak ada, full ruangan. Seperti itu. Saya tidak tahu entah apa. Besoknya itu saya yang ditelepon langsung dari ketua Yayasan Atira. Tanda enggak marahnya, dia bisa makan anak tak. Saya bilang jangan ini seperti itu. Artinya saya bilang saya mau masukkan anak saya di tempatnya Atira. Saya lihat kompetensinya bahwa anak saya mampu masuk di Atira. Seperti itu. Saya sudah tahu sekali Pak Bobo. Saya tidak tahu bahwa dia seorang hafiz Quran. Dijemput di rumah dengan mobilnya Atira. Coba kita bayangin. Luar biasa Pak Masih Allah Ta'ala. Bukan saja yang selalu didengung-dengungkan makanya kok habis nih anak tak. Pokoknya 9 segitu ada komatik, insya Allah suruh mana tempatnya. Akan tetapi di dunia pun itu kita dapatkan. Begitu bagusnya yang namanya ilmu. Alhamdulillah begitu masuk itu anak-anak sekarang, anak saya, dia ranking 1 lagi di sana. Sekarang kalau guru-gurunya mau sembahyang, mana Ajir jadi imam di situ. Ada acaranya Atira, mana Ajir pembaca doa. Jadi organisasinya ini anak-anak saya bisa tampil. Jadi setiap ada acara ada hafiz. Nah, ini saya diundang lagi minggu depan sebagai wali untuk memberikan testimoni kepada seluruh orang tua wali di depan anak saya. Dia akan menghafal 2 juz yang ditujukan mana saja. Jadi semua hadirin itu yang diminta juz berapa yang dihafal gitu loh. Juz sekian dia tulis seng. Nah iya na biasa. Narikun ke tuan-tuanna 1 juz saya betul-betul ditolak itu salah. Luar biasa. Alhamdulillah kami yang tegang orang tua, tapi dia yang penting kita mau belajar. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua selamat atas rayaan ini. Tentu saya minta kepada kita untuk pengabdian kepada masyarakat, terutama bidan ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Banyak daerah desa-desa itu yang ada bidan di sana, bukan lagi dokter yang diambil, yang menolong pertama itu adalah anak-anak bidan semua. Olehnya itu saya minta kepada kita jangan selalu menjadi PNS dan tidak ada tempatnya, kursinya kasihan. Itu honor di sana, tidak ada kursinya, nggak ada lagi. Olehnya itu saya minta kepada kita berwira swasta kita. Kalau kita berwira swasta pasti ada bawahan tak, ikut lagi bekerja, membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah bernilai ibadah di sisi kita, dan apa yang kita cita-citakan ke depan insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
kepada peserta wisudawati dimohon berdiri. Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau dengan hormat disilahkan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, bertempat di Sengkang, Kabupaten Wajo, saya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudari-saudari lulusan Akademi Kebidanan Persada Wajo sebagai ahli madya kebidanan. Kami percaya saudari-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana yang diberikan. Terima kasih. Bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpahnya dengan cara apa? Siap. Selanjutnya ucapan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua orang yang hadir di tempat ini, juga yang penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil sejalan dengan profesi kebidanan. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan, tanpa membeda-bedakan agama, pangkat, suku dan bangsa. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual klien yang saya layani. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus
mengembangkan ilmu kebidanan. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Saya akan tunjukkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wallahi. Pemberian ucapan selamat kepada Wisudawati Akademi Kebidanan Persada Wajo, kepada Wisudawati yang kami sebutkan namanya agar kiranya maju ke depan untuk menerima ucapan selamat. 2. NIM 191071 atas nama Fitriani, lahir di Salopoko 14 Februari 2002 dengan IPK 3,48, sangat memuaskan. 3. Sri Ramadhani S, lahir di Sambua 7 Januari tahun 2000 dengan IPK 3,33, sangat memuaskan. 4. Atas nama Nur Fadilah, lahir di Penanggosi 15 September tahun 2000 dengan IPK 3,29, sangat memuaskan. 191075 atas nama Nurul Hidayah Febrianti, lahir di Cempa 21 Februari 2002 dengan IPK 3,21, memuaskan. 6. 111076 atas nama Darmi, tempat tanggal lahir pada Elok 1 Oktober 1999 dengan IPK 3,35. Sekang 4 Maret 2003, Direktur Akademi Kebidanan Persada Wajo, Yusda Seman MY SSD FK. Kepada Wisudawati Terbaik Akademi Kebidanan Persada Wajo tahun akademik 2021-2022 oleh Wakil Bupati Wajo, kepada Wisudawati yang kami sebutkan namanya agar kiranya mengambil tempat didampingi kedua orang tua. Persembahkan kepada Ananda dengan NIM 191071 atas nama Fitriani, lahir di Salopoko 14 Februari 2002, putri dari pasangan Arifin Donggala dan almarhum Indomase dengan IPK 3,48, sangat memuaskan.
ucapannya akan itu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran Nasi, Wakil Bupati Wajo. Hari ini saya menghadiri wisudawati Akademi Kebidanan Persada Kabupaten Wajo. Tentu saya secara pribadi dan kelembagaan pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan juga terima kasih kepada ketua yayasan yang telah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Tentu kedepannya saya mengharapkan kampus ini tetap berkibar, tetap besar, dan dari akademi bisa menjadi institut agar anak-anak kita yang ada di sana memperoleh kelas yang resmi lebih di atas lagi sehingga yang ada kehidupan sosialnya bisa bertambah. Sukses selalu untuk semua anak-anak yang diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.